Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jambi TV kebanggaan kita dimanapun Anda berada. Berjumpa kita di talkshow eksklusif Harganas ke-28. Tentunya acara ini dipersembahkan khusus untuk Anda semuanya warga kota Jambi tercinta. Tentunya Hari Keluarga Nasional ini yang ke-28 dengan tema Keluarga Keren Cegah Stunting. Nah, keluarga keren cegah stunting. Kita akan berbicara berkenaan dengan Hari Keluarga Nasional dengan 5 narasumber yang saya akan perkenalkan kepada Anda pemirsa siapa saja yang sudah hadir di studio Jambi TV kebanggaan kita. Yang pertama, sudah hadir Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Assalamualaikum Pak Wawako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wawako? Alhamdulillah, sehat selalu insyaallah. Baik, ya. Kemudian narasumber yang kedua, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, Bapak Munawar Ibrahim, SKP MPH. Assalamualaikum Pak Munawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Munawar? Insyaallah sehat. Baik, selanjutnya saya juga akan menyapa ada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, Ibu Dr. Gigi Irawati Sukandar MKes. Ibu Ira, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya juga ada Ketua Program Studi Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim Jambi, Ibu Dini Wulandari, Sarjana Gizi MSI. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya narasumber yang kelima ada Ketua PDIB Provinsi Jambi, Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi, Ibu Haja Suryani SPD MPH. Assalamualaikum Ibu Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 5 narasumber sudah saya sapa pemirsa. Kita langsung saja karena kita akan berbicara tentang memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-28 tingkat Provinsi Jambi di Kota Jambi, dan tentunya dalam kesempatan ini nanti kita akan berdiskusi tentang tema di mana tema kita adalah keluarga keren cegah stunting. Nah, kemudian yang jelas saya nanti akan pergilirkan satu persatu untuk saya tanya berkenaan dengan Hari Keluarga Nasional ke-28 tingkat Provinsi Jambi di Kota Jambi sendiri. Dan nanti kita akan bahas berkenaan dengan angka stunting di Kota Jambi, kemudian peringatan Harganas sendiri nantinya seperti apa dalam upaya menurunkan angka stunting dan juga inovasi serta harapan ke depan. Oke, saya ke Pak Wawako. Pak Wawako, ini rasa bangga saya bersama Pak Wawako karena kita bicara tentang Hari Keluarga. Kemudian kita bicara keluarga keren cegah stunting. Dan juga wakil wali kota kita ini adalah seorang dokter. Nah, ini penting sekali. Saya akan kaitkan semuanya. Mumpung Bapak wakil wali kota kita ini adalah dokter. Jadi saya akan kaitkan concern pemerintah Kota Jambi dalam menekan angka stunting. Jadi kalau kita cerita stunting ini kan adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, ya. Kemudian ini bisa diakibatkan karena kurang gizi kronis sehingga anak ini pertumbuhannya tidak seusia dia. Nah, sekarang Pak Wawako dan juga seorang dokter. Nah, gimana nih concern pemerintah Kota Jambi sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dendi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita akan merayakan Hari Keluarga Nasional ke-28 dengan tema utamanya adalah keluarga keren cegah stunting. Artinya upaya pencegahan stunting harus kita mulai dari tingkat yang paling kecil, yaitu di keluarga. Nah, sejalan dengan tema sentral ini, kami pemerintah Kota Jambi sudah mengeluarkan surat keputusan wali kota secara khusus nomor 94 tahun 2021 tentang penentuan lokus penanganan pencegahan dari stunting di seluruh wilayah Kota Jambi. Jadi kami ada tim yang terintegratif, di situ juga menjelaskan tentang peranan dari masing-masing OPD, stakeholders yang lain seperti yang hadir hari ini, dari BKKBN Provinsi, dari IBI, dari ahli gizi, semua ikut berperan. Nah, saya ditugaskan secara khusus untuk mengkoordinasikan tim ini. Jadi yang pertama tentu kita harus mengkaji dari segi lokus kewilayahan. Jadi kita data seluruh kelurahan, ada 62 kelurahan di Kota Jambi, kemudian dilakukan SWOT analisis, kira-kira lokus daerah mana yang menjadi prioritas
dilihat besaran masalahnya, angka prevalensi atau kemampuan kita untuk intervensi dan lain-lain. Kemudian kita tentukan 9 kelurahan sebagai lokus penanganan utama. Bukan berarti kelurahan yang lain tidak, tetapi ini menjadi lokus. Kemudian yang kedua, kami juga membagi intervensinya apa, karena ternyata problem stunting ini setiap wilayah punya problem yang berbeda. Unik. Okay. Misalnya di satu daerah itu memang problem utamanya adalah ketersediaan gizi karena masalah ekonomi problemnya. Maka intervensinya adalah intervensi meningkatkan ekonomi masyarakat dengan dinas sosial di situ masuk, pemberian bantuan pangan, kemudian dinas pertanian ketahanan pangan, bagaimana pekarangan bisa difungsikan untuk menjadi sumber gizi, ada peternakan dan lain-lain. Jadi untuk kelompok keluarga yang memang problem utama penyebab stuntingnya adalah masalah ketersediaan pangan, maka OPD di pemerintah Kota Jambi yang berkaitan dengan ketersediaan dan peningkatan ekonomi itu ngeroyok keluarga-keluarga ini supaya cukup. Tapi ada juga yang lain, keluarga itu ternyata bukan soal ketersediaan pangannya, tetapi soal pengasuhannya yang salah. Jadi orang tuanya kaya, suaminya kerja, istrinya kerja, sehingga pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada asisten rumah tangga. Bahan pangannya ada, disuapi sekali, anaknya nggak mau, ART-nya yang kaya kan, asisten rumah tangganya yang gemuk gitu, yang banyak makan dan sebagainya. Nah ini problemnya berkaitan dengan edukasi pengasuhan. Nah itu ada dinas pendidikan, ada dinas PPKB, ada dinas-dinas lain yang berkaitan dengan edukasi, termasuk dunia perguruan tinggi, ikatan bidan, ikatan dokter dan sebagainya, untuk mengedukasi kelompok ini. Dan biasanya itu berada di kawasan elit sebetulnya, di orang-orang kaya. Jadi intervensinya berbeda. Ada lagi intervensi-intervensi lain yang memang secara holistik penanganan stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Oleh karena itu kami melalui surat keputusan itu berbagi peran, berbagi tugas. Dan untuk edukasi misalnya kepada masyarakat itu sampai pada level anak-anak di tingkat pendidikan anak usia dini, orang tuanya kita kumpulkan, ada program khusus melalui dinas pendidikan untuk memberi pemahaman tentang edukasi terhadap pemahaman penanganan pengasuhan yang berkaitan dengan gizi secara spesifik. Nah kemudian yang ketiga Pak Dendi, problem kita di tengah pandemi COVID ini adalah tingkat monitoringnya mengalami penurunan. Kenapa? Karena posyandu ditutup selama 2020 selama pandemi. Nah sekarang di momentum Harganas ini kami sudah berkoordinasi dengan OPD terkait, PPKB dan DPM PPA serta Dinas Kesehatan, Puskesmas, bahwa posyandu kita buka dengan protokol kesehatan. Kita khawatir dengan tidak adanya pemantauan yang teratur setiap bulan ditimbang, tahu-tahu angka stunting kita meledak, tidak termonitor. Nah ini juga di momentum Harganas ini kepada seluruh RT dan lain-lain, segera persiapkan, kita buka posyandu tetapi dengan protokol kesehatan. Saya kira itu Pak. Baik Pak Wawako, saya akan ke Bapak Munawar Ibrahim selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Kita Hari Keluarga Nasional ke-28 tingkat provinsi di Kota Jambi, Pak Munawar. Nah, sebagai yang kita ketahui nanti pada tanggal 29 Juni nanti, hanya beberapa hari ke depan, ini adalah Hari Keluarga Nasional. Kalau disingkat ya Harganas lah gitu ya. Kemudian yang menjadi concern saya ke Bapak, saya ingin tahu sebenarnya apa saja nanti kegiatan yang akan dilakukan oleh BKKBN Provinsi sendiri dalam rangka peringatan Harganas tersebut. Karena kan kita pengen nih ditambah pandemi, yang jelas kegiatan dapat, tapi kita juga harus protokol kesehatan. Gimana nih Pak Munawar? Oke, baik. Coba saya tanggapi. Ini sekaligus juga kelanjutan apa yang menjadi harapan Pak Wakil Wali Kota tadi, bahwa di tengah pandemi inilah kita coba melakukan sesuatu yang baik, yang bernilai lebih dalam rangka mencapai keluarga yang lebih sejahtera lagi. Seperti tema pada pelaksanaan Harganas tahun 2021 ini. Yang pertama tentu saja kita coba menghidupkan kembali posyandu yang selama ini agak vakum karena memang pandemik. Ini sejak tanggal 1 kemarin, itu nanti sampai puncaknya, itu posyandu akan kita aktifkan
di mana termasuk kegiatan yang sangat menjadi kita andalkan adalah penimbangan. Kegiatan penimbangan tumbuh kembang anak itu akan kita aktifkan kembali dan kita akan monitor terus-menerus di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Saya coba review dulu bahwa pelaksanaan Harganas tahun 2021 ini secara provinsi itu kita laksanakan di Kota Jambi. Itu fokusnya. Nah, sementara kegiatan yang sama juga berlangsung di kabupaten kota di seluruh wilayah Provinsi Jambi pada saat yang sama. Berikutnya adalah kegiatan pelayanan KB serentak, yaitu 1 juta akseptor. Itu juga jangan kita lupakan. Salah satu kontribusi paling besar untuk stunting adalah anak-anak yang dilahirkan dengan jarak yang cukup dekat. Terlalu dekat, terlalu cepat, itu kan kontribusi semua stunting. Oleh karena itu pelayanan KB 1 juta akseptor ini tetap kita galakkan. Berikutnya kegiatan-kegiatan lain yang menyertai kegiatan ini adalah pelaksanaan bakti sosial bersama TNI, PKK, IBI, dan kelompok-kelompok lainnya dalam rangka juga meningkatkan pelayanan keluarga berencana di masyarakat, termasuk cegah stunting. Juga beberapa perlombaan yang sifatnya perlombaan seperti beberapa kelompok poktan dalam lingkungan BKKBN, keluarga teladan dan sebagainya, itu mengiringi pelaksanaan Harganas tahun 2021 ini di seluruh wilayah yang acara puncaknya kita pusatkan di Kota Jambi. Iya. Pak Munawar, ini kan artinya kan ini adalah sebuah kegiatan yang mengundang massa. Iya. Artinya ini memang dirayakan. Benar. Untuk prokesnya sendiri nanti gimana? Soalnya kan kita pelaksanaan ini kita pengennya Pak Wawako kan kita pengennya ini meriah. Iya. Semua merasakan adrenalinnya seperti apa Hari Keluarga Nasional yang ke-28. Untuk prokesnya sendiri gimana nih Pak Munawar? Benar sekali. Seperti kita ketahui ini kan pengalaman tahun kedua. Kita berada dalam situasi pandemi seperti ini. Dulu ada asumsi begini, kalau sampai kita juga lupa melayani masyarakat untuk melayani pelayanan keluarga berencana, satu mungkin yang akan sangat kita risaukan adalah akan terjadi baby booming, peningkatan kehamilan di antara ibu-ibu di seluruh wilayah tanah air. Tapi insya Allah dalam keadaan pandemik ini sekalipun kawan-kawan di lapangan itu tetap bekerja, sehingga sejauh ini upaya kita untuk melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat tetap terjadi dengan prinsip-prinsip prokes yang sangat ketat, sehingga dampaknya memang ada kekurangan dari pelayanan itu sendiri ada, tapi insya Allah ini tetap kita pertahankan lah. Baik, saya ke Ibu Ira. Silakan. Ibu Ira selaku Kepala DPPKB Kota Jambi. Nah, Bu Ira, kita bicara tentang Harganas, tetapi saya akan sedikit masuk ke ranah bagaimana DPPKB sendiri berperan untuk menekan angka stunting ini sendiri, ditambah dengan pandemi tadi sudah dikatakan oleh Pak Wawako, ekonomi dan seterusnya. Gimana Ibu? Terima kasih. Jadi untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi itu kita sangat berkontribusi kepada pencegahan stunting di Kota Jambi, di mana yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, di mana kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah orientasi kepada kader untuk kader kelompok bina keluarga balita dan bina keluarga remaja, di mana kegiatan tersebut itu menyampaikan 1000 hari pertama kehidupan untuk keluarga yang memiliki balita di bawah 2 tahun. Untuk remaja, kita menyampaikan tentang pendewasaan usia perkawinan. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kita bekerja sama dengan IBI, kita bekerja sama juga dengan Kamenak. Jadi untuk calon-calon pengantin itu kita melakukan sosialisasi kepada calon pengantin tentang pentingnya
pencegahan stunting bagi calon pengantin. Jadi itu yang sudah kami laksanakan dan akan berlangsung terus sampai dengan 2024, di mana stunting yang ditetapkan oleh BKKBN pusat itu harus turun 14%. Sekarang saya ke Ibu ini. Tadi kan Ibu, kita based on-nya data, Ibu. Kita kan based on-nya data. Nah, untuk saat ini sendiri kasus stunting di kota sudah semana, Ibu? Oke. Karena kan kita based on-nya data. Ya. Untuk kasus stunting tahun 2020 dari hasil pendataan Dinas Kesehatan kita mendapatkan data 179 kasus. 179 kasus. Itu 2020. Tahun 2020. Oke. Kemudian setelah di update oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi, kasus ini sudah diintervensi dengan pemberian makanan tambahan kepada anak yang stunting. Itu menurun menjadi 161 kasus. Jadi alhamdulillah di tahun 2021 sampai dengan terakhir data bulan April. Oke, sekarang kan kita posisi di bulan Juni ya. Iya. Oke, baik. Saya ke Ibu Dini. Ibu Dini, saya akan kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ira selaku Kepala DPPKB. Bu Dini, ini kan kita bicara tentang gizi ya, tentang gizi. Ibu Dini adalah Ketua Program Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim. Nah, benar. yang menjadi pertanyaan saya, ini ketika kita memiliki anak yang stunting, bahayanya ini sebenarnya apa ini, Ibu? Bahayanya? Ini gimana, Ibu Dini? Ya, baik Pak Dendi, mungkin bahaya bagi anak yang stunting ya. Iya. Yang pertama, tadi kan stunting itu adalah pendek ya, lebih pendek daripada anak seusianya. Jadi bahayanya secara mental dan secara psikologis dia merasa berbeda dari teman-temannya. Padahal usianya sama. Jadi perilaku dari anak stunting ini dia akan menutup diri. Itu secara perilaku. Menjadi introvert. Ya, dia akan menutup diri dari teman-temannya. Kemudian yang kedua, secara prestasi, daya saing anak stunting ini akan menurun, akan lebih rendah dibandingkan anak-anak yang status gizinya baik di usianya. Kemudian yang ketiga, secara motorik juga daya motoriknya lebih rendah, lebih lemah dibandingkan dengan anak seusianya yang kondisi kesehatannya dan kondisi status gizinya lebih baik. Kemudian yang terakhir, anak stunting ini lebih mudah terkena infeksi penyakit yang lain. Jadi nantinya mungkin bukan pada saat dia usia stunting, usia balita, tapi nantinya anak stunting ini akan lebih mudah terkena infeksi penyakit yang lain seperti itu. Sekarang Bu Dini, sebenarnya kalau untuk orang tua sendiri agar anak ini tercegah dari stunting, apa yang diupayakan oleh ayah bundanya? Mungkin tadi sudah sempat disampaikan juga dengan Pak Wawako pola asuh. Tapi di sini kami menekankan adalah pola asuh makan. Nah, pola asuh makan ya. Pola asuh makan di tingkat keluarga itu sangat penting sekali. Karena kan begini nih, ini ada generasi mecin. Dia lebih suka snack-snack ciki-ciki, sementara itu kan bahaya sebenarnya. Benar. Oke, saya ke Ibu Suryani. Bu Suryani, kita bicara tentang Ikatan Bidan sendiri karena ini Hari Keluarga Nasional. Artinya saya akan kaitkan semuanya, ada benang merahnya. Bagaimana IBI mengambil peran untuk terkait stunting ini sendiri? Oke, terima kasih. Jadi kalau kami dari PDIBI Provinsi Jambi memang sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Wawako tadi, kami tentunya sebagai pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan. Nah, tentunya memberikan pelayanan ini bukan pada saat hamil saja, tetapi pemberian pelayanan ini mulai dari remaja. Jadi bagaimana remaja dipersiapkan agar nanti waktu hamil dia sudah mencukupi gizinya. Jadi dari remaja nanti langsung ada calon pengantin, begitu dia hamil, di waktu hamil dia harus diberikan pelayanan antenatal care terpadu, itu minimal 10T. Nah, pemeriksaan itu selama kehamilan itu dilakukan minimal 6 kali pada periode kehamilan, itu minimalnya. Nah, selanjutnya pada ibu hamil juga dideteksi bagaimana
dideteksi agar ibu tidak menjadi resiko tinggi. Jadi pada waktu hamil tersebut dia sudah dilakukan pendeteksian, sehingga ibu hamil itu diupayakan mulai dari HB-nya normal sampai dia nanti melahirkan. Dan bayi yang dilahirkan itu juga kalau gizi ibu hamilnya sudah baik, dia akan melahirkan bayi yang normal. Tidak terjadi kalau yang gizinya kurang kan bisa terjadi prematur dan BBLR. Nah, itu dampaknya sangat besar sekali terhadap stunting tersebut. Nah, dilakukan juga oleh ibu-ibu bidan kami itu memberikan pelayanan itu pada saat itu ada kelas ibu hamil, memberikan pelayanan senam hamil, dan juga pemberian informasi tentang promosi tentang gizi. Jadi gizi ibu hamil bagaimana, sehingga pada waktu dia nanti akan melahirkan, dia diharapkan semua ibu hamil tuh sudah gizinya sudah tercukupi. Ibu Suryani, ini menarik sekali. Ternyata sosialisasi itu sejak mereka di usia remaja. Nah, artinya yang dilakukan PDIB sendiri, apakah ini ke sekolah-sekolah atau bikin acara khusus? Kan kita mengajarkan hal-hal seperti ini, kadang-kadang remaja suka geli-geli gitu. Ini kayak bisa diterima, bisa enggak, juga nanti pengantin 10 tahun lagi dan seterusnya. Ini seperti apa nih Bu, intriknya seperti apa? Jadi kalau kebetulan kan di IBI hanya memberikan pelayanan, namun ini juga melanjutkan dari program yang ada dari Dinas Kesehatan, baik itu dari Pemda, dari KB dan lain-lain. Itu mulai dari remaja. Jadi remaja itu dilakukan itu memang ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah itu kadang-kadang tuh memang ada hari-hari tertentu, 1 kali 1 bulan itu diberikan pemberian tablet FE tambah darah itu dilaksanakan misalnya pada hari Jumat. Pada hari Jumat setelah dia olahraga, itu dikumpulkan oleh guru BK-nya. Edukasinya sudah dari sejak dini ya. Saya ke Pak Wawako. Pak Wawako, sebenarnya kalau kita bicara tentang Hari Keluarga Nasional sendiri, kita kaitkan dengan angka stunting yang sudah disampaikan oleh Ibu Ira selaku Kepala Dinas DPPKB. Untuk program pemerintah Kota Jambi sendiri, karena tadi Pak Wawako bilang memonitornya ini yang sulit, ditambah pandemi. Ini punya formula khusus nggak Pak Wawako? Ya baik, terima kasih Pak Denny. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana dampak stunting yang begitu besar terhadap masa depan keluarga, masa depan masyarakat, masa depan bangsa. Jadi anak-anak yang stunting tadi yang pertama tentu mentalnya mengalami kemunduran ya, minder dan lain-lain ya, tidak produktif, tidak ingin berprestasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi memang intelektualitasnya, kemampuan IQ anak-anak yang stunting itu lebih rendah. Berbeda juga. Berbeda. Yang ketiga masalah daya tahan tubuh, imunitasnya juga lebih rendah. Jadi angka kesakitan meningkat, angka kecerdasan menurun. Semua ini berpengaruh terhadap masa depan keluarga itu sendiri. Dari Pemko sendiri upayanya Pak? Jadi kita mulai berbagai macam kegiatan. Yang pertama Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita itu adalah program unggulan yang dilakukan oleh PPKB. Kelompok-kelompok keluarga yang memiliki balita itu dikumpulkan dalam sebuah kegiatan yang skupnya kecil-kecil, karena pandemi ini nggak bisa banyak ya, tapi lebih langsung menyentuh kepada keluarga-keluarga yang memiliki balita. Disitulah masuk para penyuluh, para kader KB, penyuluh tenaga kesehatan di puskesmas dan sebagainya masuk secara integratif, termasuk para bidan, dokter, perawat, menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan pola asuh, makan tadi secara spesifik, pola makan. Ya, kemudian penyediaan bahan pangan yang sesuai kualitas, belum tentu pemanfaatan pengarangan melalui Dinas Pertanian itu secara spesifik kita buat kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian bahwa proses persiapannya tidak instan, tetapi dimulai dari remaja, maka ada namanya Bina Keluarga Remaja. Tadi programnya ada. Jadi kelompok-kelompok remaja baik berbasis kewilayahan maupun berbasis lembaga pendidikan. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Bidan, Ibu Ketua IBI,
ke sekolah, itu berarti berbasis lembaga pendidikan. Tapi juga bisa berbasis masjid, kelompok remaja masjid. Bisa juga berbasis kewilayahan di RT, ada Karang Taruna, ada organisasi-organisasi kepemudaan. Semua itu melalui proses yang disebut dengan Bina Keluarga Remaja. Pak Wawaku tahan sebentar. Kepala Perwakilan BKKBN tahan dulu sebentar. Ibu Kepala Dinas DPPKB dari PDIB Provinsi Jambi, kemudian Ibu ahli gizi kita tahan dulu sebentar. Pemirsa Jambi TV, kebanggaan kita, kami harus break sebentar, nanti kami akan kembali lagi berkenaan dengan Hari Keluarga Nasional ke-28 tingkat Provinsi Jambi di Kota Jambi. Jangan kemana-mana, tetap di talkshow eksklusif Jambi TV, kebanggaan kita.